Hai sahabat kebaikan, kisah ini tentang seorang wanita miskin yang dipecat hanya karena terlambat 10 menit. Tapi 2 jam kemudian, sang CEO pingsan saat melihat rekaman CCTV. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang ia lihat di layar itu? Yuk tulis sholawat dan kotamu di komentar, biar berkah mengalir kemanapun kamu berada. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekimu lancar, hatimu tenang, dan hidupmu diberkahi Allah, amin. Udara pagi di kota Jakarta terasa lembab dan berat. Asap kendaraan bercampur dengan aroma roti panggang dari pedagang pinggir jalan. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang gadis berambut hitam sebahu berjalan tergesa menyusuri trotoar. Namanya Nadia, usia 24 tahun. Di pundaknya tergantung tas lusuh, dan di tangannya tergenggam sepotong roti tawar yang belum sempat habis ia makan. Sudah 3 bulan ini Nadia bekerja sebagai cleaning service di kantor besar bernama Arta Tech Group, gedung tinggi berwarna abu yang berdiri di jantung kota. Setiap pagi, ia harus bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan untuk ibunya yang lumpuh, lalu membangunkan adiknya, Raffi, agar tak terlambat sekolah. Rumah mereka kecil, hanya 2 kamar dan atap bocor yang sudah sering diperbaiki. Meski begitu, di sana Nadia selalu menatap wajah ibunya sambil tersenyum, walau dalam hati sering menangis. Ia tahu, hanya dirinya yang bisa membuat keluarga itu tetap bertahan. Pagi itu, langkahnya lebih cepat dari biasanya. Ia melirik jam di pergelangan tangan. Pukul 7:12 menit. Jika tidak ada halangan, ia akan sampai di kantor tepat waktu. Tapi takdir rupanya punya rencana lain. Di ujung jalan, Nadia melihat kerumunan kecil. Ia memperlambat langkah. Di tengah trotoar, seorang nenek berkerudung abu-abu tergeletak tak sadarkan diri. Orang-orang hanya menatap tanpa berani menolong. Tanpa pikir panjang, Nadia berlari mendekat. Ia berlutut di samping nenek itu, menepuk pelan pipinya. "Nek, nenek dengar saya?" Suaranya gemetar. Tak ada respon. Nafas nenek itu terengah, tubuhnya dingin. Nadia menoleh ke sekeliling, meminta tolong. Namun orang-orang hanya saling pandang, lalu berlalu seolah tak peduli. Ia menggigit bibir, menahan cemas. Dengan sisa tenaga, ia menyetop ojek daring yang kebetulan lewat. "Mas, tolong bantu saya. Nenek ini pingsan," katanya cepat. Tanpa banyak tanya, pengemudi itu membantu mengangkat sang nenek ke jok belakang. Nadia memeluk tubuh renta itu, memohon agar Allah menolongnya. Motor melaju menuju rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, Nadia terus berdoa dalam hati, "Ya Allah, tolonglah nenek ini. Jangan biarkan ia mati di hadapan saya." Begitu sampai, ia membantu perawat memasukkan nenek itu ke ruang gawat darurat. Nafasnya lega saat dokter berkata kondisi sang nenek mulai stabil. Namun detik berikutnya, wajah Nadia pucat. Ia melirik jam di dinding. Pukul 8:10. Ia sadar, waktu sudah lewat dari jam masuk kerja. Jika ia tak segera berangkat, ia bisa kehilangan pekerjaan satu-satunya yang menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Nadia berlari keluar rumah sakit dengan langkah tergesa. Nafasnya berat, matanya berair. Ia tak menyesal menolong, tapi hatinya gelisah. Satu pikiran menghantuinya saat menunggu bus di pinggir jalan. Semoga hari ini bukan akhir dari segalanya. Langkah kaki Nadia bergema di koridor panjang gedung Arta Tech Group. Napasnya tersengal, peluh menetes di pelipis. Ia baru saja turun dari bus dan berlari sejauh 2 blok menuju gedung kantor. Ketika matanya menatap jam digital di lobi, jarum merahnya sudah menunjukkan pukul 8:20. 10 menit lewat dari jam masuk. Dengan jantung berdebar, Nadia menempelkan kartu absensi ke mesin sidik jari. Suara bip terdengar nyaring, dan layar menunjukkan tulisan merah, terlambat 10 menit. Ia menelan ludah, lalu buru-buru menuju ruang kebersihan di lantai 5. Baru beberapa langkah, suara tinggi terdengar dari ujung lorong. "Nadia?" Tubuhnya menegang. Itu suara Rani, supervisornya. Wanita berusia 30-an dengan rambut diikat ketat dan sepatu hak yang menggedor lantai setiap kali berjalan. "Sudah jam berapa ini?" bentaknya lantang. "Kau pikir perusahaan ini rumahmu sendiri?" Nadia menunduk. Saya minta maaf, Bu Rani. Tadi di jalan saya." "Jangan alasan,
potong Rani tajam. Aku sudah muak dengan kata maafmu. Ini minggu ketiga kau datang mepet waktu. Apa kau tidak tahu peraturan di sini? Beberapa rekan kerja menoleh dari balik meja, menatap dengan wajah iba. Tapi tak satu pun berani bicara. Rani memang terkenal galak dan tak punya rasa kasihan. Nadia menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Saya tidak bermaksud, Bu. Saya terlambat karena ada seorang nenek yang pingsan di jalan. Saya menolongnya ke rumah sakit. Rani terkekeh sinis. Nenek? Sekarang kau pakai alasan sosial? Hebat juga aktingmu, Nadia. Kalau semua karyawan pakai alasan seperti itu, siapa yang mau kerja di sini? Suasana hening seketika. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar pelan. Nadia menunduk lebih dalam, hatinya sesak. Dalam benaknya terbayang wajah ibunya di rumah, yang mungkin sedang menunggu uang untuk membeli obat. Sudah, cukup, kata Rani dengan nada dingin. Ia membuka map merah dari meja resepsinya. Ini surat peringatan terakhir untukmu. Sekali lagi kau telat, aku pastikan nama dan wajahmu hilang dari gedung ini. Nadia menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha lebih baik. Berusaha? Rani tersenyum miring. Kau lebih baik berdoa saja. Karena di tempat ini, orang lemah seperti kau tak akan bertahan lama. Ucapan itu menancap dalam dada Nadia seperti duri. Tapi ia tak berani menjawab. Ia hanya menunduk, berjalan pelan menuju ruang kebersihan dengan langkah yang nyaris tak terdengar. Di dalam ruang kecil itu, ia duduk di bangku kayu tua, menatap surat peringatan yang bergetar di tangannya. Air matanya menetes diam-diam. Namun di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Tanpa ia tahu, kamera CCTV di koridor lantai 1 telah merekam seluruh kejadian tadi pagi, termasuk saat ia menolong sang nenek. Dan rekaman itu akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu terasa begitu panjang bagi Nadia. Waktu berjalan lambat, setiap menitnya penuh kecemasan. Ia bekerja dengan kepala tertunduk, mengelap meja-meja di ruang rapat, menyapu lantai yang sudah bersih, lalu memeriksa toilet berkali-kali hanya untuk memastikan dirinya tetap terlihat sibuk. Namun tidak ada yang benar-benar bisa menenangkan hatinya. Kata-kata Rani tadi pagi terus bergema di kepala, menusuk seperti pisau dingin. Orang lemah seperti kau tak akan bertahan lama. Menjelang siang, suasana kantor mulai sepi. Karyawan lain makan siang di kantin, sementara Nadia duduk sendiri di ruang pembersih, menatap bekal sederhana berisi nasi putih dan tempe goreng yang mulai dingin. Ia ingin makan, tapi tenggorokannya terasa sempit. Tiba-tiba suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Suara yang sudah terlalu akrab bagi telinganya. Nadia segera berdiri dan merapikan pakaiannya. Pintu terbuka keras. Rani berdiri di sana dengan wajah tegas dan map coklat di tangan. Nadia, ikut aku ke ruang HR sekarang. Nadia menelan ludah. Ada apa, Bu? Tidak perlu tanya. Ayo. Jantung Nadia berdegup cepat. Ia berjalan mengikuti Rani melewati koridor, merasakan tatapan kasihan dari beberapa rekan kerja yang menunduk diam. Sesampainya di ruang HR, seorang staf duduk dengan wajah datar, sementara Rani menyilangkan tangan di dada. Di atas meja, terlihat selembar kertas bertuliskan surat pemutusan kerja. Nadia menatap lembaran itu, suaranya bergetar. Bu, apa maksudnya ini? Rani menatap tajam. Kau dipecat, Nadia? Hari ini juga? Apa? Suara Nadia hampir tak keluar. Tapi saya baru saja menerima surat peringatan pagi tadi. Benar, jawab Rani dingin. Dan surat itu berlaku sampai besok. Tapi setelah menimbang sikap dan kinerjamu yang tidak disiplin, manajemen memutuskan mempercepat prosesnya. Kau tidak perlu kembali lagi besok. Nadia terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Ia mencoba menahan air mata, tapi suaranya pecah juga. Saya hanya terlambat 10 menit, Bu. Karena saya menolong orang tua yang jatuh di jalan. Saya tidak berbohong. Rani melipat tangan. Kau pikir aku akan percaya dengan alasan drama seperti itu? Kau memang pandai mencari simpati. Tapi di dunia kerja, belas kasihan tidak ada gunanya.
Suasana ruangan mendadak hening. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Nadia menatap selembar kertas pemecatan itu, lalu perlahan menandatanganinya dengan tangan gemetar. Ketika ia menyerahkan pena kembali, air matanya jatuh membasahi meja. "Terima kasih, Bu," ucapnya lirih. "Terima kasih sudah mengizinkan saya bekerja di sini, walau cuma sebentar." Rani tidak menjawab. Ia hanya melirik ke arah pintu dan berkata datar, "Kau boleh pergi sekarang." Nadia berdiri dengan langkah gontai, keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Di koridor, beberapa karyawan memandangnya dengan mata berkaca, tapi tak ada yang berani mendekat. Ia hanya berjalan lurus, menahan tangis yang hampir pecah. Ketika melewati kaca besar di lobi, ia melihat pantulan wajahnya sendiri, lelah, sedih, dan kehilangan arah. Begitu keluar dari gedung, angin panas menerpa wajahnya. Langit siang itu terasa berat dan muram, seolah ikut menangis bersamanya. Nadia duduk di bangku depan gedung, menatap surat pemecatan di tangannya. Kertas itu kusut, basah oleh air mata. Di dalam hatinya, ia hanya bisa berbisik pelan, "Allah, kuatkan aku. Aku tidak menyesal menolong. Tapi, kenapa semua ini harus terjadi?" Sementara di lantai atas, tanpa diketahui siapapun, kamera CCTV masih merekam setiap kejadian. Dan tak lama lagi, seseorang akan memutarnya. 2 jam setelah Nadia meninggalkan gedung, suasana di Artatech Group berubah lebih tenang. Rani duduk di ruangannya sambil menikmati kopi hangat, merasa puas dengan apa yang ia lakukan. Ia bahkan tersenyum tipis setiap kali mengingat wajah sedih Nadia tadi. "Orang seperti itu memang tidak pantas di sini," gumamnya pelan, sambil memeriksa laporan kerja di layar komputer. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suara langkah sepatu kulit menggema dari arah koridor utama. Semua staf yang mendengar langsung berdiri dan menunduk hormat. Di antara mereka, muncul sosok pria berwibawa mengenakan jas hitam. Wajahnya tegas, mata tajam penuh ketenangan. Dialah Bima Artasatya, CEO muda yang baru kembali dari perjalanan bisnis luar negeri. Bima dikenal tegas namun adil. Ia jarang bicara banyak, tetapi setiap ucapannya selalu tegas dan ditakuti seluruh karyawan. Ketika ia masuk ke ruang HR, suasana mendadak sunyi. "Mana supervisor lantai 5? Tanyanya singkat. Seorang staf menjawab cepat, "Bu Rani, Pak." "Ada di ruangannya." Bima berjalan menuju ruang Rani. Pintu terbuka, dan Rani segera berdiri gugup. "Selamat siang, Pak Bima. Saya tidak tahu Bapak sudah kembali." "Ya," jawab Bima datar. "Baru pagi ini saya tiba. Saya dengar tadi ada pemecatan." Rani tersenyum sopan, meski hatinya berdegup. "Benar, Pak. Seorang cleaning service bernama Nadia. Dia sering terlambat. Terakhir, pagi ini dia datang lewat 10 menit." Bima menatapnya tajam. "10 menit? Ya, Pak. Kami di sini tidak bisa mentoleransi pelanggaran disiplin." "Saya pikir itu langkah terbaik," jawab Rani mantap. Bima diam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Aku ingin lihat alasannya." "Alasannya?" "Ya," ucap Bima tegas. "Setiap keputusan harus berdasar pada kebenaran, bukan hanya perasaan." Rani terdiam, mencoba menyembunyikan rasa tidak nyamannya. "Baik, Pak. Tapi saya yakin dia hanya berbohong. Katanya menolong orang tua yang pingsan, tapi itu hanya alasan klasik." Tanpa banyak bicara, Bima berbalik dan menuju ruang kontrol keamanan. Beberapa staf keamanan langsung berdiri ketika CEO mereka datang. "Tunjukkan padaku rekaman CCTV pagi tadi. Pintu depan dan area sekitar lobi," perintahnya tegas. Petugas keamanan segera memutar rekaman di layar besar. Suasana hening. Gambar menunjukkan seorang gadis berseragam abu melangkah cepat ke dalam gedung. Jam digital di sudut layar menunjukkan pukul 8:20. "Perlambat 10 menit sebelum itu," kata Bima. Petugas mundurkan rekaman. Kini terlihat Nadia di pinggir jalan, membantu seorang nenek tergeletak. Ia menepuk pipi wanita itu, lalu berlari mencari pertolongan. Rekaman terus berlanjut, menampilkan bagaimana ia menaikkan nenek itu ke motor, lalu membawanya pergi. Bima menatap layar tanpa berkedip.
Wajahnya perlahan berubah pucat. Ia mengenali selendang abu yang membalut kepala wanita tua itu. Selendang yang sama yang ia belikan untuk ibunya seminggu lalu, sebelum berangkat ke luar negeri. Darahnya terasa dingin. Nafasnya berat. "Perbesar wajah wanita itu," ujarnya lirih. Petugas memperbesar tampilan. Dan saat gambar menjadi jelas, napas Bima tertahan. Itu ibu saya." Ruangan seketika senyap. Semua orang saling pandang, tak berani bicara. Bima menatap layar lekat-lekat, melihat bagaimana Nadia menolong dengan tulus tanpa mengenal siapa yang ia bantu. Detik berikutnya, wajah Bima memucat. Ia memegang dinding, tubuhnya sedikit goyah. "Astagfirullah," bisiknya pelan. "Aku hampir kehilangan ibu, dan gadis itu yang menyelamatkannya." Ia memejamkan mata sejenak, lalu berdiri tegak kembali. Tatapannya kini berubah menjadi dingin dan penuh amarah. "Panggil Rani ke ruanganku," katanya pelan namun tajam. "Sekarang juga." Pintu ruang direksi terbuka lebar. Rani masuk dengan wajah penuh percaya diri, masih belum tahu badai besar yang menunggunya di dalam. Di balik meja besar berwarna mahoni, Bima Artasatya berdiri tegak. Tatapannya tajam, kedua tangannya menggenggam surat di atas meja. "Silakan duduk," ucapnya dingin. Nada suaranya terdengar tenang, tapi atmosfer ruangan membuat udara seolah berhenti. Pendingin ruangan yang biasanya menenangkan kini terasa menusuk tulang. Rani tersenyum gugup. "Terima kasih, Pak. Saya baru saja melihat rekaman CCTV pagi ini," potong Bima, suaranya berat namun datar. "Kau tahu apa yang saya lihat, Rani?" Rani menelan ludah. "Mungkin karyawan yang datang terlambat, Pak." Bima menatapnya tajam, lalu memutar layar laptop ke arahnya. Gambar berhenti tepat pada wajah Nadia yang sedang memeluk nenek tua di pinggir jalan. "Lihat baik-baik," ucap Bima perlahan. "Kau tahu siapa wanita tua itu?" Rani menatap layar, keningnya berkerut. "Saya tidak tahu, Pak. Sepertinya hanya orang jalanan." Bima mengepalkan tangan di meja, membuat Rani terlonjak kecil. "Wanita itu bukan orang jalanan, Rani. Dia adalah ibu saya." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Rani terpaku. Matanya membesar, bibirnya kaku, tak bisa berkata apa-apa. "Ibu saya keluar rumah pagi tadi tanpa sopir, ingin berjalan-jalan ke pasar. Ia jatuh pingsan di trotoar. Dan gadis yang kau pecat karena terlambat 10 menit itu, adalah orang yang menyelamatkan nyawanya." Rani kini pucat pasi. Suaranya bergetar. Pak, saya tidak tahu, saya tidak bermaksud." "Tidak bermaksud?" potong Bima tajam. "Kau tidak pernah mau tahu kebenaran. Kau lebih suka menghakimi daripada mendengarkan. Kau mempermalukan gadis itu di depan orang lain, kau memecatnya tanpa hati nurani, padahal dia berbuat kebaikan yang luar biasa." Air mata Rani mulai jatuh, tapi Bima tidak menunjukkan belas kasihan. Tatapannya dingin seperti baja. "Kalau bukan karena Nadia, mungkin hari ini saya kehilangan ibu saya. Dan kau malah menghancurkan hidup gadis itu hanya karena ego kecilmu." Rani mencoba bicara, tapi suara tenggorokannya tercekat. "Saya mohon maaf, Pak Bima. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi." Bima menghela napas panjang, lalu berkata tegas, "Kesempatan seharusnya diberikan kepada orang yang tahu menghargai orang lain, bukan kepada mereka yang menindas yang lemah." Ia menandatangani selembar kertas di mejanya, lalu menyerahkannya pada Rani. "Mulai hari ini, kau tidak lagi menjadi bagian dari Arta Tech Group. Keluarkan barang-barangmu, dan pergi dari sini sekarang." Rani terisak, mencoba memohon, tapi Bima menatapnya tanpa ragu. "Pergi," ucapnya tegas. Dengan langkah gontai, Rani keluar dari ruangan, menunduk tanpa berani menatap siapapun. Suara pintu tertutup menjadi akhir dari karirnya yang penuh kesombongan. Setelah ruangan kembali hening, Bima menatap layar CCTV yang masih menampilkan wajah Nadia. Gadis itu tampak sederhana, polos, dan penuh ketulusan. "Allah," bisiknya lirih, "maafkan kami yang terlalu cepat menghakimi. Lindungilah gadis itu, dia telah menyelamatkan ibuku."
Di matanya mulai tampak penyesalan yang dalam. Ia tahu, ada sesuatu yang harus ia lakukan, dan kali ini, ia tidak akan terlambat. Pagi berganti siang. Hujan tipis mulai turun, menetes pelan di jendela gedung tinggi Artatech Group. Di ruang direksi, Bima duduk diam sambil menatap layar laptop yang menampilkan foto wajah Nadia dari rekaman CCTV. Senyumnya yang tulus, meski penuh lelah, terpatri di ingatannya. Ia mengetuk meja perlahan, lalu menatap kepala keamanan yang berdiri di hadapannya. Lacak alamat lengkap gadis ini. Sekarang juga, ucapnya pelan namun tegas. Kepala keamanan mengangguk cepat. Baik, Pak. Nama lengkapnya Nadia Fadilah. Berdasarkan data karyawan, ia tinggal di kawasan Kampung Rahayu, daerah pinggiran kota. Bima berdiri. Kita berangkat sekarang. Beberapa staf berusaha menahannya, mengatakan bahwa jalanan becek dan hujan makin deras. Namun Bima tidak menggubris. Aku tidak peduli hujan. Aku sudah terlambat 1 kali dalam hidupku. Aku tidak akan terlambat lagi. Mobil hitam berhenti di depan gang sempit berlumpur. Hujan masih turun, menciptakan genangan kecil di antara batu-batu pecah. Bima turun dari mobil, jas mahalnya basah oleh rintik air, tapi langkahnya mantap. Ia berjalan menyusuri gang, melewati rumah-rumah berdinding kayu, hingga akhirnya berhenti di depan rumah kecil beratap seng. Pintu rumah itu setengah terbuka. Dari dalam terdengar suara batu kecil. Seorang wanita tua berkerudung lusuh muncul di ambang pintu. Wajahnya teduh tapi lelah. Permisi, ucap Bima sopan. Apa benar ini rumah Nadia Fadilah? Wanita itu menatapnya bingung. Iya, nak, saya ibunya Nadia. Tapi kalau kamu mau mencari dia, Nadia belum pulang sejak pagi. Sejak dipecat, dia pergi cari kerja lain. Katanya, dia tidak mau pulang sebelum dapat uang buat bayar obat saya. Bima menunduk. Ada rasa sesak yang menekan dadanya. Ia melirik ke dalam rumah, terlihat atap bocor, lantai lembab, dan perabot sederhana yang sudah tua. Di sudut ruangan, ada foto kecil Nadia tersenyum bersama ibunya. Tiba-tiba, kilasan memori kembali muncul di benaknya. Wajah ibunya di rumah sakit, lemah namun tersenyum, sambil berkata, "Nak, tadi ada gadis yang menolong ibu. Wajahnya bersih, hatinya lembut. Kalau bisa, temui dia dan ucapkan terima kasih." Kini, Bima sadar, inilah gadis yang dimaksud ibunya. Ia menatap wanita tua di hadapannya, lalu berbicara dengan suara lembut. "Bu, kalau nanti Nadia pulang, tolong bilang padanya, saya ingin bertemu. Saya Bima, dari perusahaan tempatnya dulu bekerja." Wajah sang ibu berubah khawatir. Dia tidak berbuat salah, kan, nak? Bima menggeleng. Tidak, Bu, justru sebaliknya. Dia telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Wanita itu tersenyum samar, air matanya menetes perlahan. "Terima kasih, nak. Semoga Allah balas kebaikanmu." Bima menunduk hormat. "Doakan saya bisa segera menemukannya, Bu." Ia melangkah pergi di bawah hujan yang semakin deras, menatap ke arah jalanan panjang yang tampak kosong. Namun di hatinya, ada keyakinan kuat bahwa ia harus menemukan Nadia secepat mungkin. Karena kali ini, bukan hanya rasa terima kasih yang membuatnya ingin bertemu, ada sesuatu yang lebih dalam, yang bahkan ia belum berani sebutkan. Langit sore berubah gelap. Hujan belum berhenti sejak siang, membuat jalan-jalan di kota tampak sepi dan licin. Di sisi lain kota, Nadia berjalan tertatih menyusuri trotoar dengan payung robek di tangannya. Sepatunya basah kuyup, namun langkahnya terus maju. Sejak pagi ia berpindah dari satu toko ke toko lain, mencari pekerjaan apapun yang mau menerimanya. Namun setiap tempat menolak. "Kami tidak butuh karyawan baru. Kamu tidak punya ijazah. Maaf, posisi sudah penuh." Kalimat-kalimat itu terus menghantamnya, membuat hatinya semakin berat. Namun bayangan ibunya yang sakit di rumah membuatnya tidak menyerah. "Tidak apa-apa, Nat, asal ibu bisa beli obat, kamu harus kuat," gumamnya lirih di bawah hujan. Ia berhenti di depan warung kecil. Seorang pemilik warung menatap Iba. "Kamu kehujanan, Nak? Masuk dulu, duduk di sini." Nadia tersenyum lemah. "Terima kasih, Bu.
Tapi saya tidak bisa lama-lama. Saya harus cari kerja. Ia menatap ke arah lampu jalan yang mulai menyala. Wajahnya pucat, namun matanya tetap menyala oleh semangat. Sementara itu, di dalam mobil hitam yang melintas di jalan utama, Bima menatap keluar jendela dengan cemas. Ia bersama sopirnya berkeliling hampir 2 jam, mencari di sekitar kawasan industri dan pasar. "Tolong periksa lagi di sekitar jalan ini," ucapnya. "Kalau perlu tanya semua toko." Mobil berjalan pelan. Di tengah hujan yang semakin deras, pandangan Bima tertumbuk pada sosok gadis berpayung robek yang sedang membantu seorang anak kecil menyeberang jalan. Hatinya bergetar. Ia mengenali wajah itu meski samar di balik hujan. "Nadia," bisiknya. Tanpa pikir panjang, Bima membuka pintu mobil dan berlari keluar. Payung tidak ia bawa, jasnya basah seketika. Suara hujan menenggelamkan segalanya kecuali detak jantungnya sendiri. "Nadia," teriaknya. Gadis itu menoleh, sedikit kaget. Wajahnya menunjukkan keheranan saat melihat pria itu berlari mendekat. "Pak Bima?" Suaranya lirih, nyaris tidak terdengar di tengah derasnya hujan. Bima berdiri di hadapannya, terengah, air hujan menetes dari rambut dan wajahnya. "Nadia, aku sudah mencari kamu sejak pagi," katanya, suaranya bergetar. Nadia kebingungan. "Kenapa, Pak? Kalau karena saya datang terlambat, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak bermaksud." "Tidak, Nadia." Bima memotong dengan tegas. "Kau tidak bersalah. Justru aku yang harus minta maaf padamu. Semua kesalahpahaman ini, semuanya karena aku tidak ada di tempat waktu itu." Nadia menatapnya bingung, tapi Bima melanjutkan dengan nada lebih pelan. "Aku sudah lihat rekaman CCTV. Aku tahu alasan kenapa kau datang terlambat. Wanita yang kau tolong di jalan itu adalah ibuku." Nadia tertegun. Payung di tangannya hampir terlepas. "Ibu? Bapak?" Bima mengangguk pelan. "Ya, kalau bukan karena kamu, mungkin aku kehilangan beliau hari itu. Kamu menyelamatkan nyawa orang yang paling berarti dalam hidupku." Air hujan bercampur dengan air mata yang mulai menetes di pipi Nadia. Ia menunduk, tak sanggup berkata apapun. Bima melangkah lebih dekat, suaranya lembut namun penuh penyesalan. "Aku datang ke rumahmu tadi. Aku lihat keadaan ibumu. Kau tidak pantas dipecat, Nadia. Kau pantas dihargai. Dan aku ingin memperbaiki semua ini." Nadia menggigit bibir, menahan haru. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun, Pak. Saya tidak ingin apa-apa." Bima menatapnya dalam-dalam. "Kebaikanmu tidak boleh berlalu begitu saja. Aku ingin kamu kembali ke Artatech. Tapi bukan sebagai cleaning service lagi. Aku ingin kau bekerja langsung di bawahku." Nadia terdiam. Matanya membulat, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Saya bekerja di bawah Bapak?" Bima tersenyum tipis di tengah hujan. "Ya, dunia harus tahu bahwa orang baik seperti kamu tidak pantas diinjak. Dunia harus tahu, kebaikan tidak pernah sia-sia." Hujan terus turun, namun suasana di antara mereka terasa hangat. Nadia perlahan mengangguk, menatap langit dengan mata basah. "Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak." Bima menatapnya lembut. "Doamu lebih dari cukup, Nadia." Untuk pertama kalinya, keduanya berdiri dalam keheningan, di bawah hujan yang kini terasa seolah menjadi saksi awal dari takdir yang berubah. Keesokan harinya, mentari pagi menembus tirai jendela kaca di gedung Artatech Group. Hujan telah reda, meninggalkan embun di dedaunan taman perusahaan. Para karyawan datang dengan semangat baru, tapi tidak ada yang tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang tak terlupakan. Lift terbuka. Dari dalamnya, Bima Artasatya melangkah keluar dengan langkah tenang. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di sampingnya berjalan seorang gadis sederhana berkerudung krem, dengan wajah malu-malu tapi tenang, Nadia Fadilah. Bisik-bisik segera terdengar di antara karyawan. "Itu Nadia, yang kemarin dipecat, kan? Kok bisa dia datang bareng Pak Bima? Jangan-jangan dia dipanggil buat dimarahi lagi." Bima berhenti di tengah lobi, menatap semua orang yang memperhatikannya.
Suaranya tenang namun tegas ketika ia berkata, "Saya ingin semua staf mendengarkan." Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. Kemarin, seorang karyawan bernama Nadia dipecat karena dianggap melanggar disiplin. Tapi setelah saya melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi, saya tahu, dialah orang paling disiplin yang pernah saya temui. Nadia menunduk, matanya berkaca-kaca. Bima melanjutkan, saat sebagian dari kita hanya memikirkan diri sendiri, Nadia memilih menolong orang lain yang pingsan di jalan. Tanpa tahu siapa orang itu. Dan orang yang ia tolong adalah ibuku sendiri. Suara lirih terdengar dari beberapa karyawan. Rani, yang kini berdiri di barisan belakang bersama petugas HR, menunduk dalam-dalam, wajahnya dipenuhi penyesalan. Bima menatap seluruh ruangan. Hari ini saya ingin semua orang di Artatech belajar sesuatu. Nilai manusia tidak diukur dari jabatan, atau pakaian, atau statusnya. Tapi dari hatinya. Karena kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah luput dari pandangan Allah. Hening sejenak. Lalu Bima menoleh pada Nadia dan berkata lembut. Mulai hari ini, Nadia resmi kembali bekerja di Artatech Group. Namun bukan lagi sebagai cleaning service. Beberapa orang menahan napas. Bima melanjutkan dengan tegas, saya menugaskan Nadia sebagai asisten pribadi direktur utama. Semua fasilitas akan diberikan sesuai posisinya. Dan siapapun yang pernah merendahkannya, sebaiknya belajar menundukkan kepala mulai hari ini. Seketika, tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Suasana penuh haru. Beberapa karyawan meneteskan air mata, menyadari betapa cepat takdir bisa berbalik. Nadia masih terpaku. Pak, saya tidak tahu harus bilang apa. Ini terlalu besar untuk saya. Bima tersenyum tipis. Tidak ada yang terlalu besar untuk orang berhati besar. Dunia hanya memberi balasan kecil dari kebaikan yang kau tanam. Selebihnya, biarkan Allah yang membalasnya. Air mata Nadia jatuh pelan. Ia menunduk, mengusap pipinya yang basah, lalu berbisik, segala puji bagi Allah. Terima kasih, Pak Bima. Di sudut ruangan, Rani mendekat perlahan, suaranya lirih, hampir gemetar. Nadia, maafkan aku. Aku sudah terlalu sombong, terlalu cepat menghakimi. Nadia menatapnya lembut. Saya sudah memaafkan sejak hari itu, Bu. Kadang, orang yang membuat kita jatuh, justru membantu kita untuk berdiri lebih kuat. Rani menangis tanpa suara. Kata-kata itu menembus hatinya. Bima menatap mereka berdua dan berkata pelan, hujan kemarin membawa pelajaran bagi kita semua. Bahwa tidak ada pertemuan yang terjadi tanpa alasan. Dan tidak ada kebaikan yang akan sia-sia, meski hanya karena telat 10 menit. Langit di luar jendela tampak cerah. Sinar matahari masuk lembut ke dalam ruangan, seolah ikut tersenyum pada mereka. Nadia menatap ke arah cahaya itu, hatinya bergetar penuh syukur. Ia tahu, hari itu bukan hanya awal dari pekerjaan baru, tapi awal dari kehidupan yang penuh makna dan berkah. Beberapa minggu berlalu sejak hari itu. Kehidupan Nadia Fadilah berubah sepenuhnya. Dari seorang gadis sederhana yang dulu hanya membawa alat pel, kini ia duduk di ruang kerja bersebelahan langsung dengan Bima Artasatya, mengatur jadwal rapat dan dokumen penting perusahaan. Namun meski jabatannya tinggi, sikapnya tetap sama, rendah hati, sopan, dan selalu tersenyum kepada siapapun yang ditemuinya. Tidak ada kesombongan sedikit pun dalam dirinya. Karyawan lain pun perlahan berubah. Mereka kini lebih menghargai satu sama lain, tidak lagi menilai dari pakaian atau status. Ruang kerja yang dulu dipenuhi bisikan dan gengsi, kini terasa lebih hangat dan saling menghormati. Semua itu berawal dari satu kebaikan kecil yang dilakukan Nadia, di tengah hujan, untuk orang yang bahkan tidak ia kenal. Suatu sore, Bima datang ke ruang kerja Nadia. Ia membawa sesuatu di tangannya, sebuah bingkisan kecil berisi selendang abu yang dilipat rapi. Nadia, ucapnya lembut, ibuku menitipkan ini untukmu. Katanya, setiap kali beliau mengenakan selendang ini, beliau teringat wajahmu yang waktu itu menolong tanpa ragu. Nadia menerima selendang itu dengan tangan bergetar. Air matanya hampir jatuh ketika mencium kain itu, karena teringat perjuangannya hari itu. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa.
Semoga ibu selalu diberi kesehatan oleh Allah. Bima tersenyum. Beliau sudah sangat sehat sekarang. Bahkan sering mendoakanmu setiap malam. Katanya, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kehidupan yang penuh berkah. Nadia tersenyum haru. Doa orang tua itu yang paling berharga. Pak, saya sudah merasa cukup hanya dengan itu. Bima menatapnya dalam diam. Ada sesuatu di matanya, rasa kagum, rasa hormat, dan sesuatu yang lebih halus dari sekadar terima kasih. Kau tahu, Nadia, katanya akhirnya, hari itu, bukan hanya ibuku yang kau selamatkan, tapi juga aku. Karena sejak hari itu, aku sadar bahwa harta dan jabatan tidak berarti apapun kalau hati kita kering dari kebaikan. Nadia menunduk, wajahnya memerah. Saya hanya berusaha melakukan yang benar, Pak. Itu dia, jawab Bima. Yang benar, meski sederhana, selalu jadi yang paling berharga. Beberapa bulan